Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 10 IPA 1 kelompok 5 Trinil ingin mempresentasikan tentang penelitian manusia purba. Kelompok kami terdiri dari Adil Afaf Nur Ahmadani, Alfa Rizky Akbar, Anandana Syuatalia, dan Dea Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 10 IPA 1 kelompok 5 Trinil ingin mempresentasikan tentang penelitian manusia purba. Nama-nama kelompok kami yaitu Adilah Afaf Nur Ramadhani, Alfa Rizky Akbar, Anandana Swa Atalia, dan Dea Amelia. Tentang Trinil. Trinil adalah sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo di Desa Kau, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Trinil merupakan kawasan di lembah Bengawan Solo yang menjadi hunian kehidupan purba, tepatnya zaman Pleistosen Tengah, sekitar 1 juta tahun yang lalu. Gambar peta Trinil Ngawi, Jawa Timur. Awal penelitian Eugene Du Bois. Tahun 1891, Eugene Du Bois adalah ahli anatomi, menemukan bekas manusia purba pertama di luar Eropa, yaitu spesimen manusia Jawa. Pada tahun 1893, Du Bois menemukan fosil manusia purba Pithecanthropus erectus, serta berbagai fosil hewan dan tumbuhan purba. Ada 2 gambar. Gambar pertama tentang Du Bois dan kulinya di Trinil pada tahun 1890-an. Gambar kedua tentang rumah di Trinil pada tahun 1929. Proses penelitian Eugene Du Bois ratusan tahun silam di Tanah Jawa, tepatnya di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo, sebuah sejarah besar tentang manusia purba terkuak. Dari penggalian yang dilakukan Eugene Du Bois, menemukan pecahan batu, mulai dari gigi geraham, tulang paha, tengkorak manusia purba, dan binatang. Upaya Du Bois tidak bisa dibilang asal-asalan. Dirinya waktu itu tertantang dengan teori human origin yang dikemukakan Charles Robert Darwin pada tahun 1809 sampai 1882. Dalam teori tersebut menyatakan bahwa manusia berasal dari evolusi kera. Berdasarkan teori human origin, Du Bois meninggalkan negara kincir angin menuju Indonesia pada tahun 1887, serta itu ada 2 alasan yang dijadikan acuannya kali ini. Pertama, berdasarkan buku The Descent of Man, menceritakan bahwa nenek moyang seorang manusia seharusnya hidup di daerah tropis, karena manusia purba sudah kehilangan bulu selama perkembangannya. Alasan kedua, di Hindia Belanda, Indonesia, banyak gua-gua, jadi tidak mustahil apabila ditemui fosil-fosil atau bekas kehidupan manusia purba. Penelitian di tinggalan purbakala telah lebih dahulu ditemukan di daerah Trinil jauh sebelum von Koenig-Wald menemukan sangiran pada tahun 1934. Ekskavasi yang dilakukan oleh Eugene Du Bois di Trinil telah membawa penemuan sisa-sisa manusia purba yang sangat berharga bagi dunia pengetahuan. Penggalian Du Bois ini dilakukan pada endapan aluvial Bengawan Solo. Dari lapisan ini ditemukan atap tengkorak Pithecanthropus erectus dan berbagai buah tulang paha, utuh dan fragmen, yang menunjukkan pemiliknya telah berjalan tegak. Ciri-ciri Pithecanthropus erectus yang ditemukan Eugene Du Bois. Tengkorak Pithecanthropus erectus dari Trinil sangat pendek tetapi memanjang ke belakang. Volume otaknya sekitar 900 cc, di antara otak kera 600 cc dan otak manusia modern 1200 sampai 1400 cc. Tulang kening sangat menonjol di bagian belakang mata. Terdapat penyempitan yang sangat jelas, menandakan otak yang belum berkembang. Pada bagian belakang kepala terlihat bentuk yang meruncing, yang diduga pemiliknya merupakan perempuan berdasarkan kaburnya sambungan perekat antara tulang kepala. Ditafsirkan individu ini telah mencapai usia dewasa. Selain di Trinil, peninggalan manusia purba tipe ini juga ditemukan di Perning, Mojokerto, Jawa Timur, Ngadong, Blora, Jawa Tengah, Sambung Macan, Strachan, dan Jawa Tengah. Ini adalah gambar Pithecanthropus erectus.
Untuk mempelajari fosil-fosil manusia purba, dari semua penelitian dan penggalian yang dilakukan Du Bois, maka dibuatlah replika fosil manusia purba yang kini disimpan dalam sebuah museum. Sedangkan fosil yang asli dibawa dan disimpan di Belanda. Museum Trinil. Museum Trinil terletak di Duku Pilang, Desa Kau, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, dan letaknya sendiri di pinggiran Kali Bengawan Solo. Dan layaknya situs-situs kepurbakalaan yang ada di tanah air memang cenderung di pinggiran sungai. Seperti halnya situs Sangiran atau situs Sambung Macan Sragen juga di bantaran Sungai Bengawan Solo. Monumen Museum Trinil. Di monumen itu dituliskan angka tahun pertama kali penemuan fosil manusia purba yang diberi nama Pithecanthropus erectus. Di samping manusia purba, di dalam museum sendiri juga banyak ditemukan berbagai macam fosil binatang purba. Yang paling terkenal adalah ditemukan gading gajah purba yang sangat besar sekali jika dibanding dengan ukuran gading gajah biasa. Koleksi Museum Trinil. Saat ini di Trinil adalah museum yang menempati area 3 hektar dengan koleksi diantaranya fosil tengkorak Pithecanthropus erectus, fosil tulang rahang bawah macan purba, Felis tigris, fosil gading dan gigi geraham atas gajah purba, Stegodon trigonocephalus, dan fosil tanduk banteng purba, Bibos paleosandaicus. Dan ini adalah gambar-gambar koleksi Museum Trinil. Manusia purba yang diperkirakan berada pada zaman Pleistosen Tengah atau 1 juta tahun yang lalu dari berbagai temuan adalah golongan primat, yaitu 1. Pithecanthropus erectus Du Bois, 2. Pithecanthropus soloensis, 3. Pongo pygmaeus hopkins, 4. Symphalangus syndactylus raffles, 5. Eubates of Meloch and the Bird, 6. Nacaca fascicalois. Museum Trinil diresmikan oleh Gubernur Jatim Sularso pada 20 November 1991. Kini di bawah kelola Balai Pelestarian Purbakala Trowulan, Mojokerto. Situs Museum Trinil dalam penelitian merupakan salah satu tempat hunian kehidupan purba pada zaman Pleistosen Tengah, kurang lebih 1 juta tahun yang lalu. Situs ini sangat penting sebab di sini selain ditemukan data manusia purba, juga tersimpan bukti konkret tentang lingkungannya, baik flora maupun faunanya. Jadi harus selalu kita jaga kelestariannya. Sekian dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.